Selamat pagi Bu Lisna. Selamat pagi Bu Arul. Bagaimana kabarnya Bu Lis? Alhamdulillah baik Bu Arul. Oke, sesuai dengan jadwal kemarin ya Bu Lisna, bahwa Bu Lisna akan kami lakukan supervisi. Nah, hari ini mari kita ngobrol terkait dengan persiapan Bu Lisna dalam supervisi nanti. Sebelumnya saya tanya dulu, Bu Lisna nanti mau mengajar di kelas berapa Bu? Di kelas 9A Bu Arul. 9A. Mata pelajaran? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ingin Bu Lisna sampaikan ke anak-anak itu apa? Nanti peserta didik itu mampu mengidentifikasi struktur teks laporan percobaan dengan tepat. Oke, tujuannya ingin mengidentifikasi teks laporan. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang dilakukan oleh Bu Lisna dalam merancang pembelajarannya? Untuk mencapai tujuan, saya menampilkan sebuah video. Jadi video itu nanti diamati anak-anak. Jadi nanti anak-anak dari tampilan video itu bisa mengamati, oh kira-kira di teks laporan percobaan itu strukturnya ada 1, 2, 3 seperti itu. Oke. Metode yang digunakan Bu Lisna apa Bu? STAD Bu. STAD itu ada berapa fase? Ada 6 fase. 6 fase. Bu Lisna sudah memahaminya? Sudah. 6 fase tersebut kira-kira apa saja Bu? Untuk fase pertama itu menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Untuk fase keduanya menyajikan atau menyampaikan informasi. Fase keempat mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok. Terus yang keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar. Terus ada fase kelima itu nanti anak-anak itu presentasi. Terus yang terakhir itu nanti refleksi. Oke. Tadi ada 6 fase dalam STAD Bu Lisna. Kira-kira apa yang Bu Lisna butuhkan dalam pembelajaran nanti? Dalam pembelajaran itu mungkin LKPD gitu, LKPD dan bisa juga buku paket dan LKS. Sudah disusun, sudah dipersiapkan oleh Bu Lisna? Oke, sudah. Berarti sudah matang untuk persiapannya nggih Bu Lisna? Iya. Nah, kira-kira nanti selama saya mensupervisi Bu Lisna, itu yang ingin Bu Lisna ukur atau saya amati itu di bagian pendahuluan atau di bagian inti atau bagian penutup atau keseluruhannya? Untuk yang diamati itu lebih ditekankan di inti mungkin ya Bu. Oke, di intinya, karena menurut Bu Lisna berarti di intinya Bu Lisna masih lemah seperti itu nggih. Iya. Kenapa Bu Lisna mengatakan bahwa pembelajaran Bu Lisna di inti itu masih lemah? Untuk inti itu takutnya nanti sintaknya itu ada yang terlewatkan. Oke, sintaknya takut ada yang terlewat dari sintak yang ada di STAD seperti itu. Kira-kira kalau misalkan Bu Lisna disuruh mengukur diri sendiri dari skala 1 sampai 10, Bu Lisna itu menguasai kegiatan inti itu sekitar skala berapa? Sekitar skala 7 sampai 8 ya Bu. 7 sampai 8, terus ingin ditingkatkan menjadi 10. Iya. Oke. Semoga saya bisa membantu Bu Lisna dalam meningkatkan kompetensi Bu Lisna dalam menciptakan pembelajaran di kegiatan intinya nggih Bu Lisna. Nanti mohon izin selama Bu Lisna mengadakan pembelajaran saya ikut masuk di kelasnya Bu Lisna untuk mengobservasi dari apa yang Bu Lisna ajarkan seperti itu. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu sebelum saya menutup percakapan ini? Untuk nanti pembelajaran berarti disiapkan perangkat-perangkatnya ya Bu, termasuk LKPD dan yang lain. Nanti saya minta RPP, LKPD dan perangkat yang lain 1 bendel nggih Bu. Oh iya. Untuk saya amati juga. Seperti itu. Sampun? Iya. Tidak ada pertanyaan? Oke. Terima kasih Bu Lisna sudah berkenan saya wawancarai terkait dengan persiapan Bu Lisna sebelum supervisi. Semoga nanti di supervisi kita bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan Bu Lisna bisa meningkatkan atau mengembangkan kompetensi di bidang kegiatan inti dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Lisna. Iya, Saya sama-sama. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdoa dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni sidri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Usna Mia Nafisa Askiatul Ulfa Bekti Bilkis ada Binta Dia Safitri Ferdiana Habibatun ada Mbak Habibatun Hani Latifah Hasna Amalia ada Hesti Widya ada Novita Sabika Maida Seli Aura Mbak Seli ya Safa Sri Rahayu Siva Dwi Safana Siti Istijabu Siti Maisarah ada Susi Umiatun Uswatun Widya Safa Yumna Zanubatun Salma. Sehat ya Mbak Zanubatun? Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini nihil ya. Oke. Semangat belajar ya. Semangat. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi struktur teks laporan percobaan. Bisa disiapkan buku bahasa Indonesianya. Ya. Untuk pembelajaran kali ini nanti Bu Lisna akan menayangkan sebuah video tentang contoh pembuatan teks laporan percobaan. Nanti videonya itu tentang pembuatan slime tanpa borak. Ya. Jadi nanti anak-anak bisa mengamati dari tayangan video. Terus dari tayangan video itu nanti kita lihat strukturnya itu kira-kira ada apa saja. Yeah. Jadi nanti setelah itu kalian juga berlatih dengan latihan soal. Nanti ada bacaannya, di bacaan itu nanti kalian juga mengamati sendiri. Yeah. Ada apa saja strukturnya. Untuk kemarin kita sudah belajar tentang pengertian ya, pengertian terus kaidah kebahasaan. Sekarang kita mempelajari struktur teks laporan percobaan. Bu Lisna akan menayangkan sebuah PowerPoint untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nanti peserta didik mampu menganalisis struktur teks laporan percobaan dengan tepat pada teks yang dibaca. Jadi nanti akan ada lembar kerja yang bisa anak-anak amati strukturnya, ya. Jadi dilihat struktur ini terdapat di bacaan paragraf berapa seperti itu ya.
dulu. Dari penayangan video, dari yang kalian tangkap dari penayangan video itu, kira-kira struktur dari teks laporan percobaan ada berapa? 5. Ada? 5. Ada 5. Yang pertama? Tujuan. Ada tujuan. Yang kedua? Alat dan bahan. Yang ketiga? Langkah-langkah. Terus yang keempat? Hasil. Yang terakhir? Simpulan. Kita ada 5 ya. Terus kita ke strukturnya. Jadi struktur tujuan di situ tadi dijelaskan slime itu cairan kental yang menggumpal. Jadi slime memiliki struktur dan bentuk yang lembut, elastis dan kenyal sehingga menyenangkan ketika dimainkan. Pembuatan slime ini dapat meningkatkan kreativitas anak. Untuk alat dan bahannya tadi ada apa saja? 1. Ada wadah dan pengaduk. Terus yang kedua bahan utamanya? Lempo final. Yang nomor 3? Ada air secukupnya. Dan yang keempat ada deterjen. Final. Terus aduk kembali hingga menggumpal. Terus pindahkan ke wadah yang baru. Jadi ketika slime-nya sudah menggumpal itu diangkat terus ditaruh di wadah yang baru. Nah, itu sudah slime-nya sudah siap untuk digunakan mainan. Jadi kesimpulannya ketika air ditambah deterjen dan lem, jadi ketika dicampurkan itu nanti akan membentuk sebuah gumpalan. Nah, gumpalan itu yang disebut dengan slime yang biasa digunakan ya. Untuk akhir-akhir ini banyak anak-anak yang sedang menggunakan slime ya. Iya, jadi daripada membeli kita bisa membuat sendiri. Seperti itu sudah jelas ya struktur dari teks laporan percobaan. Sekarang Bu Lisna akan membentuk untuk kelompok 1 Hasna Amalia, Karimatunisa, Naila Azizatul, sama Najwa Umar. Untuk kelompok 2 ada Sabika Maida Ramadhani, Seli Aura, Safa Sri Rahayu, Siva Dwi Safana, sama Siti Istijabu. Kelompok ketiga ada Hani Latifah, ada Ferdiana, Dia Safitri dan Binta Barkatus. Untuk kelompok 4 ada Susi Umiatun, terus Uswatun Ainunisa, Widya Safa, Yumna, sama satu lagi Novita. Kelompok 5 Zanubatun Salma, Niscahya, Najwa Kamilatur Rahma, sama Nabilah. Nabilah. Terus untuk kelompok 6 ada Hesti Widya, Bilkis, Bekti, Askiatul Ulfa dan Agnia Nafisa. Silahkan mengelompok menjadi 1. Silahkan mau di meja mana bisa berkumpul. Silahkan duduk bersama kelompoknya. Sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung mengelompok. Kursinya dimajukan ke sana. Dihadap-hadapkan kursinya. Silakan
amati dari bacaan. Ya, ditulis dulu nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya, kemudian dibaca bacaannya, terus diamati dari struktur teks laporan percobaan, ya. Sudah ada kolom di sampingnya toh? Dibaca dulu bacaannya. Nanti dicari strukturnya, ada 5. Itu ada di bacaan semua. Dari yang pertama tujuan. Terus yang nomor 2, alat dan bahan, langkah-langkah. Terus hasil, terakhir simpulan. Seperti contoh di video tadi, nggih. Jadi dituangkan strukturnya. Mau bisa? Yang mencari langkah-langkah. Oh, ditulis sini, juga ke belakang nggak apa-apa. Sambil kanting belakang sini, ya. Gimana? Langkah-langkahnya berarti ditulis. Ketika bikin kedelai dengan bioteknologi itu yang pertama, misalnya di sini, nah, bersihkan kacang kedelai, ya kan? Berarti ini termasuk langkah-langkah yang pertama. Kemudian setelah dibersihkan baru diapakan ini? Direndam. Nah, berarti ini termasuk langkah kedua. Ketiga setelah ini berarti setelah direndam nah, itu berarti langkah-langkahnya. Cara nih membuat urutannya seperti apa? Nah, itu langkah-langkah. Jelas? Ya. Bisa? Cukup enggak? Langkah-langkahnya. Ini benar cukup, dibaliknya enggak apa-apa. Gimana anak-anak? Sudah selesai ya? Sudah, nggih. Silahkan anak-anak bisa presentasi ke depan yang sudah selesai. Mau dimulai dari kelompoknya kelompok 2 ya. Silahkan bisa maju ke depan. Yang lain silahkan diperhatikan. Nanti bisa menanggapi dari hasil presentasi temannya ya. Cuma 2, ikut? Enggak, ikut semua? Iya. Sebentar, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan teks percobaan dengan judul telur terapung dalam larutan garam. Tujuannya memahami hubungan antara berat larutan dengan kondisi benda di dalam air. Alat dan bahannya, telur mentah, air, garam, mangkuk atau wadah. Langkah-langkahnya, 1. Isi mangkuk atau wadah dengan air hingga setengah penuh. 2. Letakkan telur perlahan ke dalam air dan amati apakah tenggelam atau mengapung. 3. Keluarkan telur dan tambahkan garam ke dalam air. 4. Aduk hingga garam larut, kemudian letakkan telur kemudian ke dalam air yang mengandung garam dan amati apakah posisinya berubah. Hasil laporan tersebut adalah menunjukkan bahwa telur yang awalnya tenggelam dalam air dapat mengapung dalam larutan garam berat jenis larutan atau air yang dipengaruhi oleh konsentrasi garam dapat mempengaruhi apakah sebuah benda akan terapung atau tenggelam. Isi simpulan bacaan tersebut adalah konsentrasi garam dapat mempengaruhi apakah sebuah benda akan terapung atau tenggelam. Jelas? Ada
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Mengapa? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Yang mau ditanyakan? Mbak Asna, silakan. Saya perwakilan dari kelompok tadi ingin bertanya, mengapa telur dalam garam bisa tenggelam? Terapung. Bisa terapung. Karena telur yang mengapung dalam larutan garam memiliki berat jenis yang lebih rendah daripada larutan tersebut. Berarti yang lebih rendah kandungan apanya? Garam. Kandungan garamnya. Jadi telurnya bisa terangkat ya. Oke. Seperti itu ya Mbak Asna? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada tempat masing-masing itu, Bu. Silakan anak-anak kembali ke tempatnya masing-masing. Di bawah. Ya, dirapikan meja kursinya. Kursinya siapa? Dibawa ke belakang. Sudah? Ya, silakan dirapikan. Bu Lisna berikan LKPD, silahkan. Di situ ada bacaan, anak-anak amati itu bagian struktur apa, ya? Itu tentang LKS ABC yang. Sudah ya? Bersatu. Yang sebelah sana belum ya? Ada 2 lembar, 10 soal itu. Ada yang. Nah, udah. Silakan anak-anak kerjakan. Di situ ada 10 soal. Di sini ada bacaan, nggih. Di kolom yang sini ada bacaan, silakan diamati bacaan itu termasuk struktur yang bagian mana? Apakah tujuan, apakah alat dan bahan, langkah-langkah, hasil atau simpulan. Ke bawah seperti itu semua, ya. Silakan diamati, ada 10 soal. Foto dereng tadi, dereng tak lebokke 2 minggu nih, 10 hari nih. Antri. Cowok kayak cowok kan ngukurnya mboten malum kan.
Silakan anak-anak untuk baris belakang bisa mengumpulkan ke depan, dihimpun untuk teman-temannya. Pojok sana, tengah, dikumpulkan. Berdiri, baris belakang. Punya temannya diambil. Satu anak saja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Udah, terima kasih. Nah, untuk latihan individu tadi nanti Bu Lisna koreksi di rumah. Untuk hasilnya nanti Bu Lisna sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pembelajaran hari ini anak-anak dapat ilmu apa saja? Satu, mengetahui struktur teks laporan percobaan. Ada apa saja? Satu, ada tujuan. Dua, alat dan bahan. Tiga, langkah-langkah. Empat, hasil. Yang terakhir, kesimpulan. Untuk materi yang paling susah strukturnya di bagian apa? Kesimpulan. Membedakan kesimpulan dan hasil. Hasil itu hasil dari apa yang ada di bacaan. Kalau kesimpulan itu disimpulkan. Misalnya tadi punyanya Mbak Bilkis, Mbak siapa? Yang presentasi? Mbak Sabika. Mbak Sabika itu telur mengapung kok bisa terapung seperti apa? Kandungan garamnya lebih sedikit atau lebih banyak, itu nanti masuk di dalam apa? Simpulan seperti itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat dari teks laporan percobaan. Anak-anak bisa menggunakan praktek dari pembelajaran prakarya. Prakarya biasanya ada memasak, ada membuat keterampilan ya. Nah, itu bisa dijadikan referensi untuk membuat teks laporan percobaan. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Dan pada hari ini untuk pembelajaran teks laporan percobaan kira-kira menyenangkan atau menyebalkan? Menyenangkan ya? Menyenangkan. Kita beri aplaus untuk semangat kita hari ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Allahumma inni istauda'tuka ma'allamtani fardudu ilayya inna hajati ilaihi wa la tubsini ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran yang dapat Bu Lisna sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Istain, selamat pagi Bu Lisna. Hari ini kita berjumpa untuk kegiatan pasca observasi nggih. Saya ketika melaksanakan tugas pasca observasi ini ditemani oleh Pak Istain. Beliau sebagai
pengajar praktek saya di pendidikan guru penggerak ini angkatan 9. Kemarin saya sudah mengamati bagaimana Bu Lisna mengajar ketika di kelas 9A. Dan Bu Lisna berharap apa yang saya amati itu berkaitan dengan kegiatan inti dari pembelajaran yang Bu Lisna lakukan seperti itu. Kira-kira setelah Bu Lisna mempraktekkan apa yang Bu Lisna rancang, menurut Bu Lisna bagaimana performa Bu Lisna pada saat itu? Untuk performa saya ketika mengajar itu mungkin perlu ditingkatkan Ibu Arum. Jadi melihat nanti kekurangannya seperti apa besok untuk pembelajaran selanjutnya, saya berharap bisa lebih baik lagi seperti itu. Kira-kira sudah sesuai dengan harapan atau keinginan Bu Lisna atau belum? Untuk pelaksanaannya itu mungkin belum 100% ya Bu Arum, baru 70-80 mungkin yang sudah terlaksana seperti itu. Yang berarti kalau misal 70-80% kan masih ada hambatan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana seperti itu Ibu. Nah kira-kira menurut Bu Lisna dari kemarin sudah melaksanakan itu, hambatan apa yang membuat Bu Lisna itu belum bisa mencapai 100%? Untuk hambatannya mungkin paling banyak itu dari segi keaktifan siswa nih. Jadi siswa itu kadang ada yang memang entah dari malu atau gimana ya. Jadi kita sudah berusaha untuk bisa menumbuhkan semangat siswa agar bisa aktif, tetapi ada beberapa juga yang masih pasif. Nah, seperti itu. Entah malu atau apa faktor yang mempengaruhinya. Berarti yang masih menjadi hambatan itu mendorong keaktifan siswa di kelas seperti itu. Lalu kalau misalkan dinilai tingkat capaian kemampuan Bu Lisna dalam mengelola kegiatan inti itu dari kemarin berapa, setelah observasi ini berapa? Mungkin kemarin sebelum itu 70%, setelah observasi itu bisa 85%. Sudah ada peningkatan seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya saat observasi? Iya. Oke. Kemarin saat mengobservasi Bu Lisna sudah bagus menurut saya, sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Lisna. Dari RPP atau modul ajar yang saya amati dengan apa yang Bu Lisna lakukan di kelas itu sudah runtut. Ibu sudah melakukan kegiatan pembukaan dengan memberikan apresiasi, persepsi dan motivasi untuk anak. Kemudian sudah mengajak anak berdoa juga sebelum kegiatan, memberikan presensi anak juga. Kemudian di kegiatan intinya juga sudah bagus. Bu Lisna menggunakan model STAD ya. Nah di tahapan fasenya juga sudah Bu Lisna lakukan semua. Menurut saya sudah cukup baik. Terus di kegiatan penutupnya juga sudah bagus. Bu Lisna sudah melakukan penyimpulan ulang, kemudian sudah menutup dengan memberikan informasi ke anak materi apa yang akan dipelajari selanjutnya. Jadi anak bisa mempersiapkan besok saya harus belajar apa, seperti itu. Nah, tapi ada beberapa poin yang menurut saya masih bisa Bu Lisna tingkatkan menjadi lebih baik. Seperti kemarin itu ketika presensi, Bu Lisna menyebutkan anak satu persatu seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya mungkin bisa di presensi aja siapa yang tidak hadir seperti itu, agar waktu yang digunakan untuk mempresensi anak tidak terbuang terlalu banyak. Kemudian menurut Bu Lisna dari fase yang ada di STAD tersebut, apakah Bu Lisna benar-benar yakin sudah melaksanakan semua fase? Untuk
urutan kalau menggunakan STAD seperti itu. Sudah saya lakukan dari awal sampai akhir. Kalau di catatan saya itu ada di bagian yang terakhir, Bu, bagian pemberian apresiasi kepada anak yang aktif di kelas. Nah, seperti itu Bu Lisna hanya memberikan apresiasi kepada anak yang maju kelompok terus diberikan tepuk tangan seperti itu. Belum ada misalkan Bu Lisna setelah pembelajaran selesai, anak siapa yang menurut Bu Lisna itu dia sudah aktif mengikuti pembelajaran dengan baik dan paham dengan materi yang diberikan, itu belum ada apresiasinya. Baru apresiasi dalam hal mau berani maju presentasi. Itu mungkin lain kali bisa lebih diberikan apresiasi sehingga anak itu akan lebih, wah ternyata ketika saya aktif itu saya diperhatikan oleh guru, seperti itu. Nah, dari apa yang saya sampaikan, bagaimana menurut Bu Lisna, apakah hasil pengamatan saya itu sudah tepat atau mungkin ada yang menurut Bu Lisna sudah tapi ternyata saya belum melihat seperti itu? Untuk observasi yang Bu Arum berikan tadi, ya memang benar. Untuk presensi anak itu memang saya panggil dari satu-satu gitu. Terus untuk apersepsi memang hanya memberikan apersepsi kepada anak-anak yang sudah maju presentasi. Jadi memang anak-anak yang aktif itu belum saya berikan apersepsi seperti itu. Mungkin bisa saya lakukan besok ini pembelajaran selanjutnya Bu. Kira-kira apa yang akan Bu Lisna lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Untuk memperbaiki pembelajaran yang selanjutnya mungkin pada pertemuan selanjutnya Bu Arum. Terus untuk materi yang sama mungkin untuk besok tahun ajaran yang besok, untuk pas materi pembelajaran yang sama seperti itu. Nah, bisa dilakukan seperti yang tadi Bu Arum katakan di observasi. Oke, karena sudah saya sampaikan apa hasil pengamatan saya dan Bu Lisna sudah punya komitmen untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik di pertemuan pembelajaran berikut-berikutnya. Dari diskusi ini kira-kira Bu Lisna punya bayangan apa untuk melakukan peningkatan kemampuan Bu Lisna dalam bidang menyajikan pembelajaran yang lebih baik seperti itu? Mungkin untuk pembelajaran bisa lebih meningkatkan di bidang teknologinya Bu Arum. Jadi anak memang tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran dan lebih tertarik dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Karena memang untuk anak-anak di sini itu basisnya memang pondok pesantren, jadi guru harus bisa lebih aktif dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak seperti itu. Berarti tadi untuk meningkatkannya kan membutuhkan teknologi gitu nih. Bu Lisna akan menggunakan pembelajaran yang berbasis lebih ke teknologi agar menarik anak. Nah, untuk mempersiapkan hal tersebut, kira-kira apa yang akan Bu Lisna lakukan? Mungkin bisa bekerja sama dengan kepala lab jadi nanti bisa pinjam komputer, jadi kita bisa gunakan komputer untuk pembelajaran. Jadi di evaluasinya nanti mungkin bisa pakai IT yang sudah pakai barcode dan lain-lain, jadi anak tidak mengerjakan di depan kertas saja seperti itu. Untuk melaksanakan tersebut kan tidak bisa kita pungkiri bahwa kita membutuhkan orang lain seperti itu. Nah, kira-kira untuk melaksanakan rencana Bu Lisna tadi, siapa yang mau Bu Lisna terlibatkan dalam peningkatan pembelajaran Bu Lisna tersebut? Mungkin bisa teman sejawat sama teman bahasa Indonesia dan teman-teman yang lebih menguasai IT seperti itu. Semoga kedepannya Bu Lisna bisa menyajikan pembelajaran yang lebih baik lagi Bu Lisna. Dan Bu Lisna bisa meningkatkan kemampuan Bu Lisna dalam menciptakan atau mengelola pembelajaran sehingga anak akan lebih aktif dan bersemangat di setiap pembelajaran yang Bu Lisna berikan. Nah, untuk penutupnya, kira-kira dari proses coaching ini apa yang Bu Lisna peroleh?
Mungkin dapat ilmu tambahan nggih Pak Rum. Jadi apa-apa yang harus dilaksanakan di kegiatan pembelajaran. Jadi ketika ada teman yang mengevaluasi atau observasi itu kita tahu kekurangan kita itu di mana seperti itu. Jadi bisa meningkatkan letak kekurangannya seperti itu. Menambah pengetahuan Menambah, dan mengetahui kekurangannya seperti apa nggih. Bagaimana perasaan Bu Lisna ketika seperti saat ini di coaching? Apakah Bu Lisna merasa senang atau bagaimana? Kalau saya merasa senang, jadi tahu letak kekurangannya di mana, jadi besok ketika pembelajaran itu bisa lebih baik lagi seperti itu. Jadi ketika besok di sekolah, misalkan kepala sekolah itu mengadakan supervisi akademik dengan berbasis coaching, Bu Lisna akan lebih bersemangat untuk melakukan supervisi tersebut seperti itu nggih. Iya, nggih. Terima kasih Bu Lisna atas waktu dan kesempatan yang sudah dilegake. Sepertinya proses coaching ini sudah bisa diakhiri. Bu Lisna sudah mendapatkan sesuatu dari proses coaching ini. Semoga kita kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih fokus kepada keberpihakan pada murid. Jadi benar-benar apa yang kita berikan dalam pembelajaran itu berpihak pada murid. Sekian, sampai bertemu di proses coaching yang selanjutnya. Bu Lisna, terima kasih Ya, atas sama-sama, waktu yang Bu Arum. diberikan. Terima kasih kepada Bu Lisna, Bu Arum, Mbak Arum ya. Kula nggih Mbak mboten napa-napa, Pak. Telah melaksanakan observasi dialog pasca operasi tadi dari apa yang disampaikan Mbak Arum itu runtut mulai dari awal sampai akhir terkait dengan coachingnya sudah menggali potensi dari Bu Lisna, potensi apa yang kemarin telah ditunjukkan dalam kelas ya. Dan diakhiri dengan tadi ada sedikit refleksi, jadi sudah komplit, sudah lengkap, sudah bagus. Terima kasih, semoga ini nanti juga akan berimbas kepada teman-teman yang lainnya. Kita berhenti di sini. Ini marketing apa namanya? MLM lah. Marketing. Guru penggerak menawarkan untuk menjadi guru penggerak. Mungkin Bu Lisna kepada temannya suka melakukan ya sama seperti melakukan Bu Nggih. saya melakukan dengan Pak Arum dengan Bu Lisna dengan siapa? Dan katanya pahalanya tidak akan mengurangi pahala dari orang yang memberikan kebaikan. Sedikit pun tidak akan berkurang. Yang sebenarnya menjadi pahala amal jariah untuk kita semua. Amin. Saya kira demikian pesan dari saya. Kita